Semua hal mempunyai urutan. Begitu juga dengan menembak. Dimulai dari mata, jari tangan, pernapasan, dan yang terakhir adalah menunggu. Kapten Jung Il-gun mendekati Lee-ha sambil mengibas-ngibaskan kertas target. "Sertuha, kamu orang gila. Tahukah kalau kamu tepat sasaran lagi?" Lee-ha menjawab sambil memberi hormat. Dia baru tahu saat menembak. Kapten Jung Il-gun yang melihat Lee-ha sedang membereskan peralatan ikut membantunya. Dia berbasa-basi dengan bertanya sudah berapa kali tembakan Lee-ha meleset. Tapi kemudian dia sadar akan sesuatu dan mengganti pertanyaannya. "Apa tembakan Lee-ha pernah meleset?" Lee-ha menjawab dengan ringan. "Dia kan menembak setiap hari, bukankah aneh kalau tidak tepat sasaran?" Dan Kapten Jung Il-gun pun kehilangan kata-kata sejenak setelah mendengar itu. Sambil membereskan kontainer, pembicaraan mereka berlanjut. Kapten Jung berkata, orang yang sebentar lagi jadi penembak jitu pasti percaya diri dengan penilaian kemampuan pertempurannya. Lee-ha membantahnya, "Kita belum tahu dengan itu. Lawannya pasukan khusus dan tentara angkatan laut yang sudah menangani penembak jitu selama beberapa tahun." Kapten Jung menenangkannya dengan bilang Lee-ha pasti menang. "Aku akan melakukan yang terbaik," jawab Lee-ha. Dan kecelakaan itu pun terjadi. Nyala api tidak besar tapi tekanannya kuat. Lee-ha merasa kelopak matanya menjadi berat. Dia dapat mendengar suara samar-samar orang yang berteriak panik di sekitarnya. Setelah itu kesadarannya terputus oleh rasa sakit. Meskipun mungkin saja kehidupan menipumu, janganlah sedih atau marah. Bersabarlah dan bertahanlah dengan hari-hari keputusasaan. Hari bahagia pasti akan datang. Hati yang berharap untuk masa depan dan depresi yang terus menghantui tanpa henti saat ini, semuanya akan menghilang. Kamu akan merindukan semua hal yang telah berlalu. Lee-ha sedang berlari, berusaha melepaskan diri dari tangan-tangan yang ingin meraihnya. Saat keputusasaan hampir tiba, sebuah tangan tak dikenal menggenggam tangannya dan menariknya ke atas. "Aku selamat," katanya sambil menunduk. Saat itulah dia melihat ke bawah di mana tempat kakinya seharusnya berada. Tidak ada apa-apa di sana. Tangan itu kembali terulur untuk mengangkat kepalanya. "Bukankah kamu ingin berjalan lagi?" tanya pemilik tangan. Dia menyeringai dan melanjutkan. "Aku bisa membuatmu berjalan lagi kalau melakukan kontrak denganku." Itu penawaran yang menggoda. Dia bisa berjalan lagi. Lee-ha dengan tubuh gemetar perlahan mengulurkan tangannya. Tapi sebelum dia menggapainya, dia dibawa kembali ke kenyataan. Seorang pria dengan wajah yang sangat dekat bertanya, "Apa Lee-ha mimpi buruk?" Lee-ha yang kaget segera mendorongnya menjauh. Tapi lelaki itu mendekat seolah ingin memeluknya. "Kenapa kaget? Apa Lee-ha sudah lupa dengan muka adik sepupu sendiri?" tanyanya. "Apa terlalu melelahkan sampai tidak sadar dia pakai dan lepaskan ini?" lanjutnya sambil menggoyang-goyangkan benda yang berbentuk helm di tangannya. Saat itu Lee-ha sadar kalau dia ada di dalam benda yang asing dan bertanya. Adik sepupunya menjelaskan, itu adalah game kapsul percobaan realitas virtual yang lagi tren baru-baru ini. Karena Lee-ha sedang tidur nyenyak, jadi langsung dia pasangkan. Lee-ha berkata setengah berteriak. Itu dibeli tanpa sepengetahuannya, sudah begitu diletakkan di kamarnya. Sepupunya mengangkat bahu sambil bilang jangan khawatir. Bibi yang memutuskan untuk membelinya. Katanya harganya tidak lebih dari 10 juta won. Lee-ha kaget mendengar harganya. Memangnya keluarga mereka punya uang sebanyak itu? Tanyanya. Berisik, kata sepupunya menghentikan omelan Lee-ha. Sambil mendudukkan Lee-ha kembali dia berkata, Bibi sudah membelikan itu untuknya. Setelah kecelakaan itu, Lee-ha terus bersikap seperti mayat karena tidak bisa dapat kerja. Apa Lee-ha kira mereka tidak khawatir? Wajah sepupunya menjadi serius. Katanya game ini juga menghasilkan uang. Karena itu, terimalah dengan tenang. Setelah itu dia memakaikan helm yang sedari tadi ada di tangannya ke kepala Lee-ha. Tetap saja 10 juta won buat mainan anak-anak, protes Lee-ha.
Bukankah Liha ingin berjalan lagi? Bisik sepupunya. Itu sama dengan perkataan orang di mimpinya sebelumnya. Liha meneguk ludahnya. Game ini bisa membuat Liha berjalan lagi. Coba login, Liha tidak akan rugi. Kata-kata sepupunya terdengar seperti hasutan. Kemudian dia menutup kapsulnya, mengabaikan suara teriakan Liha yang bertanya apa maksudnya login. Tiba-tiba jendela notifikasi berwarna biru muncul. Saat itulah, Liha merasakan sensasi seperti terjatuh. Setelah beberapa saat, dia sudah berdiri dalam kegelapan. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Dia dalam kondisi telanjang dengan dua kaki berdiri kokoh di lantai. Sebuah cahaya terang muncul di depannya. Tapi yang lebih mengejutkan dari cahaya yang tiba-tiba itu adalah seorang wanita yang entah muncul dari mana bersama dengan beberapa bulu berwarna putih. Semoga keberuntungan menyertai Anda yang melangkahkan kaki ke Middle Earth, kata wanita itu. Dibanding terkejut dengan suara merdu sang wanita, rasa sejuk di badannya lebih mengejutkannya. Liha segera berteriak kenapa dia telanjang dan berusaha menutupi bagian tubuhnya. Para pria asing di daerah Asia Timur selalu masuk dengan pose seperti itu. Saya sudah terlalu sering melihatnya, jadi tenanglah, lanjut sang wanita. Liha yang mulai sadar dengan situasinya bertanya, apa wanita itu AI? Tidak buruk bukan? Jawab AI itu tersenyum. Dia kemudian meminta Liha untuk memberitahu nama yang akan dia gunakan di Middle Earth. Liha berpikir sejenak. Sepertinya AI itu menyuruhnya untuk menentukan nickname. Lalu dia berkata, namaku Haliha. Aku akan menggunakan nama asliku. Penampilannya juga seperti ini. Padahal Anda bisa mengubah kulit luar, bentuk tubuh, hingga spesies. Apa Anda mau tetap begitu tanpa mengubah apa-apa? Tanya wanita itu memastikan. Liha membenarkan, karena dia ingin merasakan semuanya dengan tubuh seperti tubuh aslinya. Dia ingin berjalan di dunia itu dengan dua kakinya. Wanita itu tersenyum. Baiklah Haliha. Selamat atas langkah pertama Anda. Semoga Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan melalui Middle Earth ini. Cahaya terang sekali lagi bersinar. Saya menanti hari kita bertemu kembali. Itu adalah kalimat terakhir yang didengar Haliha sebelum tiba-tiba terjatuh dari atas langit. Suara tawa menyeramkan terdengar di tempat itu. Seorang wanita dengan tanduk, telinga runcing, dan sayap kelelawar. Wanita itu menatap bulu putih yang berada di lantai. Beberapa saat kemudian, semua bulu indah itu sudah dilalap api. Ada 7 butir peluru sihir, 6 butir milik ahli tembak, dan 1 butir terakhir milik sang iblis. 6 peluru akan mengenai targetnya, tapi peluru ke-7 akan mengarah sesuai dengan kehendakku. Wahai para ahli tembak yang lemah terhadap godaan, isilah senjatamu dengan peluru sihir, karena kita akan segera bertemu kembali di depan pintu neraka. Liha membuka mata karena tidak merasa sakit di tubuhnya padahal baru saja terjatuh dari langit. Dia melihat sekeliling yang ramai dengan orang berlalu lalang. Mata perih saat menghadap matahari, telapak tangan, dada yang membusung saat menarik nafas. Sejenak dia tidak percaya itu adalah game. Dia mengingat gadis yang adalah AI sebelumnya. Gadis itu bertanya apa Liha puas hanya dengan wujud aslinya saja. Padahal dia bisa mengubah wajah, bentuk tubuh, hingga spesies. Dan Liha menolak itu dengan tegas. Itu bukan filter selfie, jadi dia tidak perlu. Cukup dengan menjadi dirinya saja. Mendengar jawaban Liha, gadis itu tertawa. Dia lalu bertanya, dari mana munculnya kepercayaan diri tidak berdasar Liha. Sikap narsistik yang tidak masuk akal. Liha langsung berteriak kalau bukan begitu. Dia hanya ingin merasakannya sekali lagi. Tubuhnya yang dulu bisa berlari. Liha mengangkat kakinya dan menendang. Meskipun dia tidak bisa berjalan di dunia nyata, dia bisa berlarian di sini. Liha tidak menyangka dia akan sesenang itu hanya dengan menggerakkan kaki. Saat itu sebuah suara datang dari belakangnya. Apa kamu sangat terharu? Liha berbalik untuk melihat orang yang mengajaknya bicara. Melihat Liha yang hanya menatapnya, pria itu melanjutkan. Aku sudah bertemu banyak orang di Candle Castle ini,
tapi baru pertama kali melihat orang asing sepolos Liha. Aku orang yang membantu para orang asing beradaptasi di Middle Earth. Liha langsung sadar kalau pria itu adalah NPC. Karena itu, Liha bertanya apa saja yang harus dia tahu untuk beradaptasi di Middle Earth itu. Karena ini adalah kali pertama dia datang kemari. Kamu orang asing yang bersemangat, kata pria itu. Dan dengan semangat yang sama, dia akan memberitahu beberapa hal yang perlu Liha perhatikan. Liha pasti sudah tahu bahwa manusia tidak bisa berlari tanpa batas. Manusia tidak akan bisa bergerak jika tidak istirahat cukup. Liha mengerti kalau yang dimaksud NPC itu adalah stamina. Karena Liha sudah paham, pria itu bilang akan lanjut ke poin selanjutnya. Dia lalu menunjuk ke seorang gadis yang ada di dekat mereka. Pergi ke sana dan sentuh dadanya. Liha secara refleks hampir saja melakukan itu. Setelah paham apa yang terjadi, dia segera memukul NPC itu hingga terjatuh. Dan berkata itu tindakan kriminal dengan kesal. Pria itu yang telah babak belur melanjutkan. Benar, itu tindakan kriminal. Pengetahuan umum berlaku di Middle Earth. Dia tersenyum. Kamu pasti akan diusir dari desa kalau melakukan tindakan kriminal yang lebih besar. Bisa juga dengan bayar denda. Aku melakukan itu untuk memberitahumu, kata pria itu lagi. Liha mengangguk mengerti, dan dengan ekspresi serius bertanya, misalkan dia menyentuhnya sesuai yang pria itu suruh, bukankah dia akan diusir? Nyaris saja dia menjadi pelaku kriminal padahal masih tutorial. Pria itu segera berlari setelah selesai berkata tidak ada lagi yang bisa diajarkan karena Liha cepat mengerti. Kemudian menyuruhnya ke tempat pelatihan di utara untuk mendapatkan bimbingan selanjutnya. Dari kejauhan, Liha dapat mendengar suara samar-samar yang berisi penyesalan dari NPC itu. Hal itu karena rencananya gagal. Kejadian itu membuatnya bertanya-tanya, apa boleh game berjalan seperti itu? Liha menoleh ke arah utara, merenggangkan tubuhnya dan segera berlari ke sana. Dia sangat senang bisa bergerak sesuai keinginannya, tidak seperti dia di dunia nyata. Bahkan orang mengiranya gila karena tertawa sepanjang jalan. Dia senang melihat isi notifikasi itu. Dia mendapatkannya hanya dengan melakukan sprint. Liha tiba di depan pintu gerbang. Anehnya dia merasa familiar. Begitu juga dengan tanda di gerbang itu. Begitu masuk, dia langsung tahu kenapa dia merasa begitu. Tempat itu mirip dengan fasilitas pelatihan militer. Liha berlatih pedang sambil mendengarkan seorang pria parubaya yang adalah instruktur berteriak. Meskipun kamu tidak punya bakat dalam pertempuran, kalau kamu punya tekad untuk bertahan hidup di Middle Earth, maka Dewa Medan Perang akan membimbingmu. Liha yang baru saja mengayunkan pedang kayunya menyadari kalau tubuhnya bergerak sendiri. Mungkin itu karena sistem bantuan pertarungan. Liha melihat sekitarnya. Para player lain terlihat canggung. Itu seperti sistem pertarungan mengendalikan tubuh mereka. Dia mengatur posisinya lagi. Bagaimana jika dia melakukannya seperti pertarungan yang sebenarnya, dan menyerang lawan seperti yang dia lakukan di dunia nyata? Ketika pedang kayunya menyentuh orang-orangan itu langsung hancur. Benar saja, ada perbedaan jika dia menggunakan dan tidak menggunakan sistem bantuan pertarungan. Melihat orang-orangan itu hancur, para player lain sangat terkejut. Suasana langsung ribut. Mereka bertanya-tanya bagaimana Liha bisa melakukan itu. Apa serangannya bisa lebih kuat lagi? Bukankah dia baru datang ke sana? Mereka terlihat kagum dan penasaran bagaimana Liha melakukannya. Saat ditanya, Liha hanya berkata kalau dia menggunakan skill. Dia kemudian membaca jendela notifikasi yang muncul. Dia mendapatkan pencapaian yang lain. Setelah membaca saran yang tertulis di situ, dia setuju. Tidak ada bagusnya terlihat mencolok. Orang yang menonjol pasti bakal ditindas. Sekarang sudah saatnya dia memilih kelas untuk karakternya. Kita bertemu lagi, kata gadis berambut pink itu. Dia menjawab kalau gadis itu berbicara seakan mereka sudah lama tidak bertemu, padahal belum genap sehari. Gadis itu membela diri dengan berkata, itu karena orang-orang sekarang bermain game seperti orang gila. Tampaknya Liha juga hanya bermain game seharian. Selanjutnya dia bertanya, senjata apa yang akan dipilih oleh sang murid teladan Candle Castle? Begitu Liha menetapkan senjata, maka kelasnya juga akan ditentukan.
Jadi, pilihlah dengan bijak. Lia menatap semua senjata yang ada di depannya. Dia sudah dengar kalau pilihannya banyak, tapi tidak menyangka akan sebanyak itu. Gadis itu berbicara lagi. Ada orang-orang yang susah untuk memilih sehingga menghabiskan waktu seharian. Menyebalkan, bukan? Lia mengabaikan perkataan itu dan memperhatikan tongkat sihir di depannya. Sepupunya menyuruhnya untuk tidak melihat senjata lain dan memilih tongkat sihir. Sebelum tangannya menyentuh tongkat sihir itu, suara gadis itu menginterupsinya. Silahkan amati pelan-pelan. Entah kenapa wanita itu sekarang terlihat mencurigakan. Saat itulah mata Lia menangkap sebuah senjata yang melayang di depannya. Tanpa dia sadari, di senjata itu terpantul bayangan seorang iblis. Apa itu senapan? Lia meraih senjata itu. Itu mirip dengan embuan garan, tapi itu tentu saja bukan senjata modern. Teknologinya tidak setinggi itu. Itu mungkin hanya musket. Apa kau tahu itu jenis senapan apa? Tanya gadis itu. Lia memperhatikan sejenak. Gerakan tangan yang hati-hati namun cepat. Sentuhan yang asing namun familiar. Dia tidak tahu modelnya, tapi itu flintlock musket yang mengeluarkan tembakan dengan batu api. Senapan yang muncul sekitar tahun 1700-an. Itu adalah benda yang lebih dulu lahir dibandingkan Napoleon. Lia menjelaskan. Gadis itu memujinya karena Lia tahu banyak tentang senjata api. Lia melihat batu api dan tempat mesiu yang terpasang, membuatnya ingin mencoba untuk menembak. Wanita itu kemudian memberikan bubuk mesiu hitam untuk penyulutan dan mengisi senjata. Peluru bola besi dan terakhir pelantak. Masing-masing satu. Itu semua terlalu realistis. Bahkan ada 2 jenis bubuk mesiu hingga pelantak, pikir Lia. Dia menghidupkan sistem bantuan pertarungan dan mencoba untuk menembak. Pertama, isi tempat mesiu dengan bubuk mesiu untuk penyulutan. Masukkan bubuk mesiu untuk isi senjata, sisipkan ke lereng besi, terakhir tekan bubuk mesiu dan amunisi dengan pelantak agar menempel. Setelah selesai, Lia berkomentar. Padahal dia hanya mengisi ulang peluru, tapi masa memakan waktu 1 menit. Ditambah lagi, berat senapannya saja sudah 4,5 kg. Lia mengangkat senapan itu untuk menembak. Target terkunci dengan jarak 40 meter. Dia dibantu dengan sistem bantuan pertarungan untuk membidik. Jaringnya yang berada di pelatuk bergerak. Asap putih keluar cukup banyak hingga membuatnya batuk-batuk. Masa jarak 40 meter saja meleset, katanya setelah melihat targetnya baik-baik saja. Gadis itu bertanya apa Lia sudah membaca penjelasan senjatanya. Kemungkinan tepat sasaran musket dari jarak 40 meter adalah 50%. Lia mengerutkan keningnya dan mencobanya sekali lagi. Isi ulang peluru selesai setelah 61 detik. Hei, apa ini dibuat untuk menembak? Protesnya karena isi ulang senjata itu sangat lama. 1 tembakan per menit sudah cukup untuk pemula, kata gadis itu membela diri. Lia lalu bertanya tentang senjata jarak jauh yang lain. Composite bow, longbow, dan crossbow. Lia membaca deskripsinya. Setelah itu dia melontarkan protes lagi. Apa mereka sedang bercanda? Sikap mereka terhadap penggemar senapan keterlaluan sekali, katanya. Satu-satunya yang bagus dari senapan itu adalah daya serangnya. Pengisiannya 1 menit, kalau tepat sasaran hidup, kalau meleset mati. 1 nyawa per tembakan. Kalau bukan musuhnya, berarti dia yang mati. Bukankah persyaratan ini terlalu kejam? Kata Lia lagi. Karena ini untuk menyesuaikan balance menurut sistem bantuan pertarungan, jawab gadis itu. Kalau begitu, apa akan jadi beda kalau mematikan sistem bantuan? Lia bertanya. Saya sudah bilang ini untuk menyesuaikan balance menurut sistem bantuan pertarungan. Jawabnya mengulangi jawaban yang sebelumnya. Karena itu Lia berkata lagi. Kalau mau menembak orang secara langsung, setidaknya tambahkan jarak tembak atau naikkan kemungkinan tepat sasaran. Kami harus menyesuaikan balance menurut sistem bantuan pertarungan. Untuk kesekian kalinya, gadis itu mengatakan hal yang sama. Tapi kali ini wajahnya terlihat tidak biasa. Lia sadar, itu adalah bagian yang tidak bisa diungkapkan oleh sistem. Mungkin dia disuruh untuk mencari tahu sendiri seperti dunia nyata. Lia diam-diam menyumpahi Google yang adalah pengembang karena membuat gamenya terlalu realistis. Ya,
tinggal mencari tahu satu persatu dulu di internet. Kalau misalnya Musket bisa menembakkan 10 tembakan per menit, atau kemungkinan tepat sasarannya di atas 80%, maka Musket itu mungkin adalah pilihan yang bagus. Liha kemudian berkata lockout. Anda tidak bisa lockout saat sedang mengganti kelas. Jawab gadis itu yang tidak diduga oleh Liha. Anda baru bisa lockout setelah memilih kelas. Liha bersikeras untuk keluar, tapi tetap menerima jawaban dia bisa melakukan itu setelah memilih kelas. Apa player juga tidak bisa mencari tahu kelas yang menguntungkan? Game itu dibuat terlalu mirip dengan dunia nyata, pikirnya. Apa kemungkinan tepat sasaran dan kecepatan isi peluru tidak bisa diperbaiki? Liha pusing memikirkannya. Kemudian dia ingat kalau dia bermain game bukan untuk menikmatinya. Dia harus menghasilkan uang. Karena itu dia sudah memutuskan walau dengan berat hati. Selamat tinggal Musket. Liha mengulurkan tangannya untuk mengambil tongkat sihir sambil berkata, aku pilih penyihir. Dia mengalami sensasi jatuh sekali lagi bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Liha bangun dengan terbatuk-batuk. Ibunya membuka helm yang dia pakai dan bertanya dengan khawatir. Dia menjawab kalau dia baik-baik saja dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata, karena mendengar Liha mengerang, ibunya berpikir mungkin dia akan membaik lalu mencabut kabelnya. Dan setelah itu Liha bangun. Ya, benar. Dia baru saja lockout dengan paksa. Tapi karena ibunya terlihat sangat khawatir, Liha menenangkannya. Kemudian mengingatkan untuk selanjutnya bangunkan dia dengan memencet tombol panggil. Setelah itu ibunya pergi dan menyuruhnya untuk istirahat. Saat itu Liha tiba-tiba khawatir tentang kelasnya. Karena sebelumnya gadis itu berkata dia tidak bisa lockout sebelum selesai memilihnya. Karena itu Liha mencari postingan orang-orang yang mirip dengan situasinya. Kekhawatirannya makin bertambah ketika membacanya. Dia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir saat itu dia telah memegang tongkat sihir. Dia pasti akan menjadi penyihir. Dan setelah login lagi, harapannya sia-sia. Kelasnya adalah musketir. Orang-orang melihatnya seolah dia gila karena menangis di tengah jalan. Ada juga yang bertanya, memangnya ada kelas musketir, saking tidak terkenalnya. Menunggu 3 bulan itu terlalu lama. Dengan mengumpulkan semangat yang tersisa, dia memutuskan akan menjadi musketir. Saat itu jendela biru yang memberitahukan dia mendapat skill terlihat. Musket Mastery dan Bayonet Strike. Frustasinya bertambah. Kenapa penyerang jarak jauh membutuhkan bayonet? Apalagi itu membutuhkan 50 mana untuk digunakan. 50 mana adalah semua mana poin yang dia miliki. Dia berada dalam situasi yang lebih putus asa dari sebelumnya. Pada dasarnya, jika dia menembak sekali dan meleset, dia tidak mempunyai pilihan lain selain bayonet. Itu juga hanya sekali karena mananya hanya 50. Sebelumnya dia telah mencari informasi di internet. Di Middle Earth, musketir adalah salah satu dengan jumlah player paling sedikit. Seperti yang Liha sadari, akurasinya sangat buruk dan kecepatan isi ulangnya sangat lama. Jadi kebanyakan orang menyerah. Hanya dalam sehari impiannya untuk sukses di Middle Earth kandas. Saat Liha sedang terbaring di jalan tanpa harapan, dia mendengar seorang berkata, sudah lama tidak ada orang asing yang memilih musketir. Siapa Anda? Tanya Liha. Tapi begitu dia melihat orang itu, dia langsung tahu kalau itu adalah NPC. Untuk mencari tahu potensi orang asing yang baru saja berganti kelas. Kata orang itu menjawab pertanyaan Liha. Liha memotong kalimatnya dengan langsung bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan begitulah dia mendapat quest berburu kelinci. Karena berpikir quest itu mudah, Liha ingin segera mencobanya. Begitu dia melihat seekor kelinci, dia memutuskan itu akan menjadi persembahan pertama. Selesai mengisi peluru, Liha menembak. Dan meleset. Dia tidak percaya di jarak 35 meter dia meleset. Suara senapan yang keras menstimulasi kelinci itu. Kelinci putih berotot itu menatapnya dengan garang dan melesat ke arahnya. Melihat itu Liha menjadi panik, tapi bertentangan dengan itu, berkat menggunakan sistem bantuan pertarungan,
tubuhnya bisa mengisi ulang peluru dengan baik. Meskipun begitu, tendangan kaki kelinci berotot lebih cepat darinya mengisi peluru. Jujur saja dia tidak terima dipukul saat sedang mengisi peluru. Sudah begitu sama kelinci. Liha merasakan sakit beberapa saat. Begitu dia bisa mengendalikan tubuhnya, dia segera berlari menjauh. Liha yang mengira sudah lepas dari kelinci itu menoleh untuk memastikan. Apa yang kau harapkan? Kelinci berlari 80 km per jam. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari itu? Bukankah itu terlalu realistis tanpa alasan jelas? Sekali lagi dia ingin protes pada pengembang gamenya. Saat itu, sebuah tendangan kembali mendarat di tubuhnya. Mari kita hitung besarnya serangan yang diterima Liha. Itu artinya, tendangan dari kaki kelinci sama saja dengan terkena setengah dari tembakan peluru. Para player di sekitarnya melihatnya dengan aneh. Apa dia kehabisan mana? Bukankah dia penyihir yang dia pegang seperti tongkat sihir? Bahkan ada yang berkomentar, jika dia jadi Liha, dia tidak akan bermain game lagi jika terbunuh oleh kelinci. Liha yang sedang dibukuli oleh kelinci sudah kehilangan setengah dari health point-nya. Dia harus melakukan sesuatu. Sang kelinci seperti sedang bersiap melakukan pukulan terakhir. Liha mengeratkan genggamannya. Dia menghadap kelinci seperti seorang pemain baseball yang mengincar home run. Sambil memegang bagian laras, Liha mengayunkan senapannya sekuat tenaga. Liha melihat tempat kelinci itu terbang. Dengan tubuh gemetaran dia berkata, senapan bukan hanya untuk menembakkan peluru. Dia lalu mencari kelinci lain, tapi kejadian yang sama terjadi lagi. Orang itu memukuli kelinci sampai sekarat, kata orang yang sedang memperhatikan Liha dan kelinci berkelahi. Aku pikir senapan adalah senjata jarak jauh, balas orang yang lain. Beberapa saat kemudian, Liha dengan bangga mengangkat kelinci yang akhirnya dia tangkap. Rasa senang itu hanya berlangsung sesaat. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menembak tepat sasaran sekalipun? Padahal dia mengira itu tipe senjata satu tembakan satu kill. Kalau begitu terus, dialah yang akan terbunuh. Kenapa seorang musketir berburu monster dengan cara memukul? Liha yang kemudian melihat seorang gadis mengalahkan kelinci itu dengan sangat mudah, merasa gamenya tidak adil untuknya. Setelah semangatnya kembali, dia berpikir harus menemukan cara untuk mengalahkan sistemnya. Liha yang sedang berada di depan komputer sedang mencari informasi. Kecepatan peluru, faktor yang mempengaruhi lintasan peluru, dan peluru per detik. Senjata yang dia gunakan adalah smoothbore, jadi akan sulit untuk menjaga akurasinya. Dia penasaran bagaimana orang-orang zaman dulu berperang menggunakan senjata itu. Liha kaget karena senjata itu memiliki energi kinetik peluru lebih dari 1500 joule. M16 saja sebesar 1700 joule. Berdasarkan perhitungan ballistic coefficient, jarak tembak maksimum adalah 250 meter. Yang jadi masalah adalah angin. Mungkinkah akan berbeda dengan peluru yang berbeda? Dan juga, kalau mengaktifkan sistem bantuan, berarti satu tembakan per menit, dengan akurasinya atau kemungkinan tepat sasaran 50%. Haruskah dia mengubah desain senjatanya saja? Liha sedang menimbang-nimbang. Setelah beberapa saat, dia memegang kepalanya dengan frustrasi. Kenapa dia selalu kembali ke kesimpulan kalau menjadikan senjata itu sebagai pemukul adalah pilihan terbaik yang dia miliki untuk sekarang? Saat itu, pintu kamarnya terbuka dan ibunya masuk membawakan buah. Dia mengira Liha sedang belajar. Melihat wajah Liha yang ceria, dia menyesal tidak membeli itu dari awal. Setelah memberikan pesan pada Liha untuk tidak tidur larut, ibunya pun keluar. Setelah melihat ibunya, Liha kembali bersemangat. Meskipun dia tidak menjadi hakim atau jaksa, dia akan menjadi musketir yang menghasilkan banyak uang. Kalau dia bisa mengumpulkan 20.000 gold yang setara dengan 2 miliar won di dunia nyata, maka dia bisa berjalan lagi. Dua orang player yang sedang menangkap kelinci terkejut dengan suara itu. Apa itu suara tembakan? Memangnya ada senapan di Middle Earth? Akhirnya mereka percaya setelah melihat Liha yang sedang mengisi ulang peluru.
Lia merasa bangga telah mengurangi 3 detik waktu isi ulangnya. Dari 1 menit menjadi 57 detik tanpa bantuan sistem. Kedua orang itu menertawakannya karena membutuhkan waktu 1 menit untuk reload. Padahal mereka sudah mendapat 2 kelinci dalam waktu itu. Bahkan ada player yang bertaruh Lia akan segera berhenti bermain. Dan temannya mengiyakan. Lia bahkan bukan berburu, dia hanya menembak kayu. Lia yang tidak memperhatikan dua orang itu sedang sibuk dengan pemikirannya sendiri. Perhitungannya memang benar, karena tembakan beruntun bisa tercapai dengan jarak itu. Dia mungkin saja bisa meningkatkan akurasinya. Sejujurnya, jumlah serangan atau daya rusaknya sangat hebat. Dia masih memiliki 23 set amunisi dan bubuk mesiu. Saatnya mencoba di pertarungan langsung. Lia menatap kelinci sambil bersembunyi di semak. Jarak 130 meter. Angin barat sekitar 5 meter per detik. Ada area angin di sekitar target. Saat kelinci berbalik menatap Lia karena merasakan ada yang tidak beres, Lia menarik pelatuknya. Karena tertutup asap, dia tidak bisa melihat dengan jelas pelurunya mengenai kelinci atau tidak. Tapi dia memiliki firasat yang bagus saat ini. Setelah asap menghilang, mata kelinci itu tertuju padanya. Mata merah dan paha bengkak. Kelinci itu melihat Lia dengan mengancam. Artinya dia meleset lagi. Dan sekali lagi, dia mengalahkan kelinci dengan cara dipukuli dengan gagang senapan. Dia kemudian beralih ke kelinci lain. Jari telunjuknya bergerak. Ketika tembakan berakhir, Lia bangkit dengan ekspresi gembira. Akhirnya kena. Sudah begitu dari jarak 100 meter. Dan suara familiar terdengar. Jendela notifikasi berwarna biru muncul di depannya. Dia mendapatkan pencapaian, Golden Edge Marksman, karena berhasil menembak tanpa bantuan sistem. Efek ketangkasan +1. Dan You're Already Dead Meat, kalau dijepangin, didapat karena Lia berhasil menembak pada jarak 100 meter. Efek kekuatan +3, ketangkasan +7. Yang terakhir, namanya dicatat dalam Hall of Fame karena merupakan orang ketiga yang mendapat achievement You're Already Dead Meat, serta mendapat 200% dari achievement efek. Efek kekuatan +6, ketangkasan +14. Lia senang melihatnya. Dia mendapat 42 poin hanya dari pencapaian. Sama saja dengan naik 8 level karena player mendapat 5 poin setiap level. Saat itulah batu api masketnya hancur. Dia tidak mengira batu api memiliki batasan. Padahal questnya belum berakhir. Karena tidak punya pilihan, senapan itu beralih ke mode senjata tumpul lagi. Player yang melihat kejadian itu berkata, "Itu dia, si gagang senapan berlumuran darah." Dan seorang lain bertanya, "Kenapa Lia tidak menggunakan senapannya untuk menembak dan malah digunakan untuk memukul?" Waktu pun berlalu. Dia dapat menyimpulkan 1 menit untuk isi ulang peluru dan 8 detik untuk menangkap kelinci jika senapannya digunakan sebagai pemukul. Kenapa memukulinya lebih cepat daripada menembak? Teriaknya sambil kelelahan. Tiba-tiba, para player di sekelilingnya memberi selamat. Congratulations, Clubman. Clubman gak tuh? Lia sedang di perjalanan untuk melaporkan questnya telah selesai. Rumornya ternyata sudah menyebar. Dirinya dengan julukan gagang senapan berlumuran darah. Lia kemudian menyerahkan kulit kelinci. Ketika ditanya dia ingin mengulangi quest itu, dia dengan tegas dan cepat langsung menolak. Setelah mendapatkan hadiahnya, Lia mengepalkan tangannya. Sekarang tinggal 19.900 gold, 99 silver, dan 50 chopper lagi. Sekarang dia menyerahkan daging kelinci. Madame Lu yang adalah pemilik dari Holy Grail Steakhouse memuji daging kelincinya yang bersih, dan kemudian membayar 7 chopper per ekor. Lia mengira Madame Lu berasal dari suku Giant karena sangat besar. Madame Lu memberikan quest lagi. Lia yang melihat ada angka di samping questnya berpikir itu mungkin quest lanjutan. Dia bertanya tentang daging kelinci berbulu hitam yang ada dalam quest itu. Madame Lu menjawab dia dengar ada kelinci berbulu hitam di antara para kelinci buas. Katanya, dagingnya super enak, tapi baru akan tahu setelah memakannya. Karena Lia sudah menerima quest itu, Madame Lu mulai berbicara. Dia menyerahkan kantung kulit dan berkata,
Liha bisa memancing kelinci dengan menggantungkan kantung itu di pohon di luar gerbang selatan. Dan juga kelinci itu hanya muncul saat malam hari, jadi jangan repot-repot mencarinya di siang hari. Madam Lu tiba-tiba mengeluarkan pisau. Dia kemudian berkata, sebaiknya Liha tidak menipunya dengan membawa daging aneh. Dia akan memotong kaki dan tangan orang yang main-main dengan makanan. Liha menjawab dengan takut. Tentu saja dia tidak akan main-main. Pisau masak macam apa itu? Sepertinya lebih panjang daripada longsword, pikir Liha. Dia akan membeli bubuk mesiu dan peluru sebelum melakukan questnya. Dana yang dia punya adalah 1 silver 27 chopper. Dia dapat dari penjualan daging kelinci. 1 kantung bubuk mesiu hitam 10 chopper, 1 kantung bubuk mesiu untuk menyulut 5 chopper, peluru bola besi satunya 3 chopper, jadi totalnya 1 silver 26 chopper. Kenapa sangat mahal, kata Liha pada NPC itu. Tapi NPC itu menjawab, itulah kenapa masketir sangat sedikit. Kemudian menyuruh Liha untuk mengganti kelasnya. Liha mulai menangis, artinya 1 tembakan sama dengan 18 chopper. Apa masketir disuruh untuk menghabiskan uang, padahal dia main game untuk menghasilkan uang. Jika dia menjual daging kelinci, harganya 7 chopper, sedangkan 1 tembakan sama dengan 18 chopper. Masa dia harus menangkap kelinci dengan cara memukulnya lagi? Dia adalah seorang masketir, bukan pemukul gagang senapan, protesnya. Ditambah lagi dia tidak bisa melakukan itu karena dagingnya bisa rusak. Jadi dengan air mata mengalir, dia mengulurkan uang untuk membeli 7 set. Sebelum pergi, Liha bertanya, apa toko itu membutuhkan pekerja? Dan NPC itu menjawab, pekerjaan apa yang bisa mereka percayakan pada orang yang gemetaran sambil membeli 7 bubuk mesiu? Liha berbalik sambil memegang 1 choppernya yang tersisa. Memang seharusnya dia memilih kelas sebagai penyihir. Bukankah menggunakan sihir tidak menghabiskan uang? Saat itu Liha tiba-tiba sadar. Mungkin NPC hanya memberikan quest jika beberapa kondisi terpenuhi. Komandan Peleton Keamanan memberikan quest setelah melihat levelnya. Dan Madam Lu setelah melihat kualitas dari daging yang dia jual. Pasti ada prasyarat untuk menerima sebuah quest. Dan sepertinya kondisinya juga berbeda pada setiap NPC. Tiba-tiba perutnya berbunyi, bersama dengan jendela notifikasi yang muncul. Isinya, vitality-nya di bawah 40% dan akan mendapat penalti jika di bawah 30%. Dasar para pengembang gila, sungutnya sambil memegang perut. Liha segera mencari tempat untuk makan, sekaligus untuk mengetahui seberapa realistisnya game itu. Liha memasuki tempat makan. Hampir saja dia tidak mendapatkan makanan karena tokonya sudah tutup. Untung saja masih bisa kalau hanya sepotong roti. Dia heran bahkan ada jam kerja di game online. Kalau begitu, apa yang akan dia lakukan jika ingin makan tengah malam? Dia ingin cepat membeli dan keluar. Ketika matanya melihat harga, dia terkejut. Dia lalu bertanya yang harganya 1 chopper karena uangnya tinggal segitu. Tapi pemilik toko itu berkata, dia sudah tidak bisa membuat banyak roti karena para kelinci memakan semua gandum. Mendengar itu, Liha merasa dia menemukan quest lain. Dan segera berkata dia telah menyingkirkan beberapa kelinci atas permintaan Komandan Peleton Keamanan Siart. Jadi dia akan menyingkirkan kelinci jika wanita itu mau berbagi sedikit roti. Mereka bisa saling menguntungkan. Wanita itu langsung menyela ucapan Liha. Hari itu saja sudah ada sekitar 20 orang asing yang mengatakan hal yang sama. Tapi kelinci berkembang sangat cepat, jadi rasanya itu tidak akan terlalu membantu. Dia akan bangkrut jika menerima semua tawaran seperti itu. Liha sedikit kaget mendengar jawaban itu. Padahal wanita itu NPC, tapi logikanya jalan begitu. Masih belum menyerah, Liha berkata, Madam Lu juga meminta bantuannya untuk membawa daging kelinci berbulu hitam. Kelinci hitam, Black Angus. Entah kenapa wajahnya terlihat sedikit menakutkan ketika bertanya. Tampaknya dia tidak percaya pada Liha. Liha tidak terlihat cukup hebat di matanya. Orang yang mampu menangkap kelinci itu tidak mungkin tidak punya uang untuk membeli roti. Kemudian dia meminta maaf jika ucapannya kelewatan. Liha lalu menunjukkan kantong yang Madam Lu berikan sebagai bukti. Entah apa isinya, tapi kantong itu berbau sangat tidak enak ketika dikeluarkan. Setelah mencium baunya, wanita itu langsung percaya kalau itu memang buatan Madam Lu. Setelah itu, dia menyuruh Liha untuk menyingkirkan kantong itu secepat mungkin.
Wanita itu mengakui kalau Liha tidak berbohong. Akhirnya dia memberikan kues pada Liha. Dia juga berkata kalau kues itu bisa dilakukan sebagai sampingan selagi Liha berburu kelinci itu. Liha membaca rincian kues itu. Dia menelan ludahnya ketika membaca nama dari kues itu yang tampak tidak mudah sama sekali. Dia dapat mengetahui siapapun yang memprogram NPC gila ini pasti adalah seorang psikopat. Wanita itu bilang kues ini bisa Liha lakukan sebagai sampingan. Nyawanya hanya seharga 1 roti dengan topping herb yang dilumuri kotoran kelinci ditambah 30 chopper. Jika dipersingkat, nyawanya sama dengan 1 kotoran kelinci ditambah 30 won. Melihat Liha yang terdiam, wanita itu kembali bertanya apa Liha bisa melakukannya. Liha dengan gemetar ingin memastikan, jadi Black Angus itu adalah kelinci berbulu hitam bukan? Wanita itu membenarkan. Gosipnya, kelinci itu adalah penyebab para kelinci menjadi buas. Itu dipanggil begitu karena bulu hitam dan dagingnya yang enak. Begitu rupanya, jawab Liha sedikit terbata. Seperti yang wanita itu bilang, Liha ingin membantu, tapi dia lapar sekali. Jadi dia pikir mungkin bisa pingsan sebelum menjalankan quest. Mungkin dia akan berenergi kalau makan roti meski hanya sedikit. Anda ingin minta roti? Tanyanya setelah mendengar perut Liha berbunyi. Tapi bagaimana jika Liha kabur setelah makan? Dia menatap Liha dengan tidak percaya. Liha segera berkata kalau dia berjanji akan mendapatkan herbnya. Wanita itu memberikan penawaran yang lain. Setelah membaca penawaran yang baru, Liha berkata, Anda menambahkan 3 roti, tapi kenapa tingkat kesulitannya lebih tinggi? Juga ada batasan waktunya. Bahkan tingkat keakraban juga turun jika gagal. Dia berpikir untuk marah, saya akan memberikan roti di muka, potong wanita itu. Dan wajah Liha langsung berubah. Dia kemudian berkata, terima kasih, saya akan melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, Liha keluar dengan memeluk 3 roti seharga 6 chopper. Tempat ini lebih parah dari dunia nyata. Dia jadi semakin sedih karena roti itu enak. Jendela notifikasi tiba-tiba muncul. Dia mendapatkan skill baru. Skill tawar-menawar. Beneran sama persis dengan dunia nyata. Komentarnya singkat. Dia menghembuskan nafas panjang memikirkan harus menyelesaikan quest itu dalam waktu 12 jam. Hari sudah malam dan gelap di alun-alun air mancur pusat, tapi masih banyak orang di sana. Liha mendengar teriakan yang ingin merekrut anggota party untuk berburu kelinci hitam. Dia mendekati mereka dan bertanya apa dia bisa bergabung. Ketika ditanya apa jobnya, hampir saja dia berkata masketir tapi langsung diganti dengan dealer jarak jauh. Tapi mereka tetap menolak karena Liha memiliki level yang rendah. Mereka tidak percaya Liha bisa membantu. Dia diremehkan tepat di mukanya. Liha mendengar seseorang di antara mereka berkata, tidak akan mendapat kesempatan lagi jika mereka mati. Jadi lebih baik mencari orang lain. Karena questnya terdengar beda dengan punyanya, Liha bertanya apa quest mereka. Itu adalah quest mantel bulu, dan Liha tidak mungkin mendapatkan quest itu. Dia kemudian menyuruh Liha untuk pergi. Liha mengabaikan walaupun dia diremehkan sekali lagi. Yang penting dia dapat informasi. Sampai sekarang ada 3 quest dari kelinci itu. Daging, herb, dan mantel bulu. Dia butuh 4 orang dengan level sekitar 10. Dan 1 peluru untuk 1 kelinci. Sekarang waktunya kurang dari 12 jam. Dan dia berencana untuk mengumpulkan semua quest. Setelah kesana kemari selama beberapa waktu, dia puas karena mendapat 3 quest lagi. Mantel bulu untuk butik, kuku kaki untuk toko senjata, dan bola mata untuk toko aksesoris. Level skill tawar-menawarnya juga naik. Itu seperti membunuh 4 burung dengan 1 batu. Selanjutnya, dia berencana untuk level up dengan cepat dalam waktu 4 jam. Akhirnya dia level 5. Tapi sepertinya gagang senapannya jadi agak longgar. Mungkin karena terlalu banyak dipakai sebagai pemukul. Dia bisa dalam masalah jika masketnya rusak. Jadi lebih baik untuk berhenti level up. Liha ingin mengambil tasnya. Saat itu, raungan serigala membuatnya merinding. Tidak lama suara orang-orang terdengar. Liha memperhatikan dari balik semak. Itu adalah orang yang mengumpulkan anggota party di air mancur sebelumnya. Mereka sedang berburu kelinci hitam. Dan sepertinya kondisinya juga tidak bagus. Pemanahnya juga baru saja mati.
Berbeda dengan orang-orang itu yang dalam keadaan genting, Lia menyaksikan semua itu dengan santai. Dia bahkan sempat mengomentari seorang penyihir yang mendapat omelan karena membutuhkan 20 detik untuk menyerang. Padahal dia saja butuh waktu 1 menit untuk isi peluru. Ngomong-ngomong, kelinci hitam itu seperti monster kelinci sebesar banteng. Dan pada akhirnya orang-orang itu memilih kabur setelah saling menyalahkan. Setelah diperhatikan, sekarang kelinci itu menjadi 2 ekor. Bukankah itu terlalu berlebihan? Pikir Liha kaget. Dipukul oleh kelinci kecil saja sudah sakit banget. Bagaimana kalau kena pukul kelinci hitam yang sebesar banteng? Bukankah tubuhnya akan hancur? Orang-orang itu sedang berteriak minta tolong. Tapi yang dipikirkan Liha adalah dia harus menyelesaikan 5 kue secepat mungkin. Dia tidak bisa menghadapi 2 ekor kelinci hitam. Kalau dia gagal, tingkat keakrabannya berkurang 10% per orang. Jadi totalnya 40%. Kalau sampai terjadi, dia nyaris tidak bisa memasuki desa. Bagaimanapun juga, Maske tetaplah senapan walaupun tampilannya begini. Dia hanya harus membunuhnya dengan 1 tembakan. Itu hal yang paling mahir dia lakukan di dunia nyata. Karena Middle Earth diciptakan menyerupai dunia nyata, sudah saatnya dia menunjukkan kemampuan menembaknya. Lia kemudian membuka jendela karakter dan memasukkan semua poin yang dia miliki ke ketangkasan, sehingga total poinnya menjadi 55. Dia ingin mencoba bagaimana hasilnya. Lia melihat 2 orang player yang sedang berlari dengan sekuat tenaga, dan 2 ekor kelinci hitam berlari dengan ganas di belakang mereka. "Kemari, kaburlah kemari." Lia berteriak dengan kencang sehingga mendapat perhatian dari semua makhluk yang ada di sana. Ketangkasannya 55 poin. Itu adalah stat yang hanya bisa didapatkan jika menaruh semua poin yang didapatkan dari level 1 sampai level 9 di ketangkasan. Dengan itu, dia memiliki daya serang paling besar di antara semua yang levelnya sama dengannya. Walaupun dia akan mati jika meleset, dia hanya punya 1 kesempatan untuk membunuh kelinci itu. Lia mengambil bubuk mesiu dari tasnya. Semuanya bergantung pada peluru itu. Saat Lia selesai memasukkan bubuk mesiu, teriakan mereka semakin dekat. Mereka berdua yang sedang dikejar kelinci yang terlihat gila berlari ke arahnya. Lia menjadi panik. Kenapa mereka berdua berlari ke sini? Walaupun begitu, tangannya tetap melanjutkan untuk mengisi ulang peluru senapannya. Ketika dia berteriak meminta 2 orang itu untuk berpisah, yang wanita mengomelinya. Wanita itu balas berteriak kalau Lia mau menolong lakukan saja. Jangan menyuruh-nyuruhnya karena bukan Lia yang sedang dikejar. Kalau kesal, Lia saja yang lari, dan segala makian lainnya. Setelah mendengar semua itu, bahkan terlintas di pikiran Lia untuk menembak wanita pengujat itu alih-alih si kelinci berotot. Tapi, bagaimanapun juga jika wanita itu mati, dialah yang selanjutnya. Karena itu, dia menopang laras senapan itu di batu dan beralih ke posisi menembak. Tetap tenang. Tujuannya adalah menembak kelinci saat masuk ke dalam jarak tembak. Jaraknya 100 meter. Lia menunggu. 85. 80. Wanita itu terus berteriak, tapi Lia tidak memperhatikannya karena sangat fokus. 75. 50. 45. Dia mulai membidik. Mereka masuk dalam jangkauan. Jari telunjuk Lia bergerak ke arah pelatuk.